Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Inna idhamal ajri ma idhamal bala. Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu? Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat cuaca lagi enak, ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya, Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada tetangga, ada mertua, mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Karena ini semua ibadah. Saya tidak mungkin menikah dengan suami saya saja atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip menikah dengan keluarga mereka nih. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet misalnya, maka dia menganggap, tidak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya kalau mengunjungin mertua. Bagaimana caranya kita hapus status mertua itu, status orang tua dari pasangan kita? Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status nggak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara, gitu kan? Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah, konsekuensinya. Cobaan sedang ada, sederhana dalam Islam, sabar, terima sabar. Layani apa yang kita mampu, niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Yang kita dicerewetin segala, ya sudah kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab, kalau enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar, gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasihatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita laluin. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singgasana di lautan. Memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamr, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukkan di sebelah singgasananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, 2 hari nggak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun sholat malam digoda sama syaitan, kau masih ngantuk, kau masih begini, kau masih begitu, gitu kan. Ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah.
Itu produknya, bagaimana dia bisikkan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, kiat untuk mempertahankan rumah tangga adalah anggota keluargamu, aset amal jariah dan kunci surgamu. Teman-teman fahami baik-baik, ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariah. Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil keringat kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua. Hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya makan. Anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak. Ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga, masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapa saja. Di sini masuk suami istri, anak, orang tua dan orang-orang lain, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya. Sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka tidak berjalan roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad, mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Oh ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya, jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin, semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya?
beliin saya pulsa. Loh kok lucu itu? Kok malah dia minta sama istrinya? Nggak boleh. Mestinya dia bisa punya qawwam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi 2 ya. Nggak boleh itu. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana, apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua, mati ya.